niatkan dalam hati kita. Kita niat mengaji ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niat mengaji ini untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan mengaji ini untuk menghidupkan hari-hari aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan menjalankan pengajian ini, pahala daripada kajian ini kita kirimkan kepada arwah daripada orang-orang kerabat kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, famili kita semuanya. Harapan kita mudah-mudahan mereka semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan mereka dijadikan kuburan rawdatan min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Dan kita niatkan di dalam ngaji ini mudah-mudahan barokah majelis taklim seperti ini, urusan kita, pekerjaan kita semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita semuanya diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang berlimpah. Dijauhkan kita semua, anak keturunan kita, keluarga kita dari segala musibah, dari segala ujian, dari segala cobaan, dari segala penyakit. Kita niatkan juga mudah-mudahan kerabat kita, famili kita yang mungkin terkena musibah ataupun penyakit, diangkat musibahnya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niat ngaji ini mudah-mudahan dengan barokah majelis taklim ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa kullu niyyatin niyyatun salih jami'an li khairid dunya wal akhirah rahimaha wa ala mana wasalatul salihun. Alhamdulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ala alihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jani wa di qalbi bi haqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin, para hadirat jamaah kajian rutin hari Ahad ba'da subuh di Masjid Cahaya Ni'ati, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keluar dari majelis ini terkecuali mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian semua merenungi, hendaklah kalian semua meneliti, fokuskan diri kalian terhadap apa yang kalian siapkan untuk masa mendatang. Yang dimaksud daripada masa mendatang ini adalah masa-masa akhirat. Karena kita tahu tidaklah kita hidup di dunia ini terkecuali sebagai jembatan untuk menuju ke alam akhirat, kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu Allah SWT telah berpesan kepada kita di dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua, berbekallah kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya hal yang paling bagus, bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Dari kedua ayat ini Allah Taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama besar
dari negeri Yaman. Beliau mengatakan dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan bahwasanya definisi daripada takwa adalah ibaratun an imtithali awamirillah. Takwa itu adalah ibarat menjalankan semua perintah Allah. Wajtinabi nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'astish'ari ta'zimillah, serta memiliki rasa ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal haibati wal khasyati wal rahbati min Allah taala, serta memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila di seorang mukmin terkumpul 4 elemen ini, yaitu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, kemudian memiliki rasa takjub yang besar kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Di antara hal-hal yang diagungkan oleh Allah, majelis taklim seperti ini, masjid-masjid rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ma'asyish-ahli ta'zimillah wal haibati wal khasyati wal rahbati min Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 4 hal ini perlu kita camkan pada diri kita, kita tanamkan baik-baik dalam benak kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, setelah seorang mukmin, bahkan seorang manusia pada umumnya, ketika mereka menyelesaikan fase hidup di dunia, maka dia akan melewati banyak fase nanti menuju alam akhirat. Di antaranya adalah alam barzakh atau alam kubur. Maka para ulama disebutkan bahwasanya al-kubur awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu adalah perkampungan pertama daripada perkampungan akhirat. Fase pertama daripada fase-fase di akhirat. Karena nanti setelah alam kubur, manusia akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fase-fase Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi umat manusia secara umum. Awalin wa akhirin, dari zaman awal zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti pada akhir zaman. Bahkan nanti ada suatu fase di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk, mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Padang yang sangat panas, yang mana jarak antara matahari dan manusia tersebut 1 jengkal saja. Jangan bayangkan kalau malam mungkin lagi panas-panasnya, maka bagaimana rasa panasnya kalau di rumahnya nggak ada AC? Maka panasnya terasa. Panjenengan mungkin ketika bekerja terasa panas, keringatnya bercucuran. Itu di alam dunia, jarak sangatlah jauh, beribu-ribu kilometer. Kalau nanti di alam akhirat, ketika manusia berada di padang mahsyar, jaraknya bukan beribu-ribu kilometer lagi, tapi 1 jengkal saja. Maka bayangkan ketika itu banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, karena amalan yang kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang tenggelam selutut, di antara mereka ada yang tenggelam sampai mata kaki, di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sepinggang mereka, bahkan di antara mereka ada yang tenggelam sampai kepalanya dan tidak bisa melihat dan merasakan apa-apa. Semuanya tergantung amal yang mereka lakukan ketika berada di alam dunia. Akan tetapi ada orang-orang khusus yang mendapatkan fasilitas khusus. Apabila di dunia ada fasilitas khusus, haji, umrah ada fasilitas khusus, VIP, VVIP, Furoda dan lain sebagainya. Maka di alam akhirat ada orang yang mendapatkan fasilitas khusus, yang mana mereka tidak mendapatkan panasnya teriknya matahari yang jaraknya 1 jengkal itu. Yaitu disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain, bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang yang menjelaskan bahwasanya ini orang-orang yang mendapatkan fasilitas khusus. Ini orang-orang yang mendapatkan fasilitas VIP oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi hadis tersebut adalah sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, ada 7 golongan
Yang mana 7 golongan ini mendapatkan fasilitas khusus, di mana Allah Ta'ala memberikan dia naungan, Allah Ta'ala memberikan dia payung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari tersebut, di pada mahsyar tersebut tidak ada naungan, tidak ada yuyupan, tidak ada payung kecuali payung yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma 7 golongan ini. Nah, ini 7 golongan ini penting. Mungkin kita semua termasuk daripada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama siapa? Orang yang mendapatkan naungan tersebut yaitu adalah imamun adil. Yang pertama daripada orang yang mendapatkan fasilitas khusus tersebut, orang yang mendapatkan naungannya Allah, di hari gak ada naungan kecuali naungan Gusti Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, wali kota yang adil, presiden yang adil, gubernur yang adil, bahkan Pak RT, Pak RW, orang-orang yang memiliki jabatan yang adil. Orang-orang seperti ini yang memiliki jabatan dan mereka adil dalam jabatannya, adil dalam pemerintahannya, maka dia termasuk dan tergolong daripada 7 orang yang mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak mampu, tidak bisa menjadi orang-orang tersebut? Bisa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sabdanya Nabi SAW, kalian semua ini adalah pemimpin, kalian semua ini adalah ketua. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap daripada panjenengan semua merupakan pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Siapa rakyat kita? Seorang suami, rakyatnya adalah istri dan anak-anaknya. Seorang bos manajer di suatu perusahaan, maka rakyatnya adalah para karyawannya. Seorang wali kota, maka bawahannya semuanya, staf-stafnya, mereka adalah rakyatnya. Maka apabila kita adil dalam keluarga kita adil kepada karyawan-karyawan kita adil kepada staf-staf kita semua, maka kita bisa tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang-orang yang adil ini mereka termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau ada pemimpin yang gak adil, pemimpin yang korupsi, pemimpin yang main-main dengan uang rakyat, uang karyawannya, maka dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijamin mereka tidak akan mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di alam dunia mereka Masya Allah dapat fasilitas khusus yang istimewa, ya, meskipun di alam dunianya memiliki kantor yang sangat bagus, AC ada, meja bagus, semuanya aksesoris, barang-barang yang indah, barang-barang yang mahal. Tapi ketika dia gak adil kepada rakyatnya, gak adil kepada karyawannya, maka nanti di alam akhirat dia miskin dan tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua siapa? Orang-orang yang mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah seperti yang disebutkan lanjutannya dalam hadis ini, syabun nasha'a fi ibadatillah. Apabila ada seorang remaja yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemuda yang masa mudanya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kok yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW pemuda? Kok bukan orang-orang tua? Kok bukan orang secara umum? Hanya pemuda saja? Karena disebutkan oleh para ulama di sini, liqaulihi madannatu ghalabati syahwat lima fihi quwwatul ba'ith ala mutaba'atil hawa. Kenapa? Karena masa remaja, masa-masa menjadi diri. Masa remaja, masa-masa orang-orang ingin berfoya-foya, sebagian remaja nongkrong, nafik, keluar malam dan lain sebagainya. Senang, hidupnya senang. Kadang-kadang gak punya tanggungan, meskipun juga ada pekerjaan, tapi malam tetap nongkrong, malam tetap ngopi. Senang.
maka potensi mereka dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Oleh karena itu, ganjaran bagi para pemuda, pahala bagi para pemuda yang masa hidupnya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Masya Allah, masa mudanya dihabiskan untuk istiqomah hadir kajian rutin. Masa mudanya dia istiqomah mengikuti sholat 5 waktu secara berjamaah. Masa mudanya sering ikut majelis-majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Masa mudanya dihabiskan di pondok pesantren untuk menuntut ilmu agama, ilmu syariat dan ilmu yang lain. Maka pastikan anak-anak panjenengan yang mungkin termasuk daripada golongan tersebut, orang-orang yang akan mendapatkan fasilitas khusus nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan terkecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan daripada orang-orang yang menghabiskan masa mudanya untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa? Orang yang mendapatkan fasilitas khusus, orang yang mendapatkan kemuliaan sehingga dia mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallaha fi khala fafadat aynan. Apabila ada seseorang, ini umum, remaja atau bukan remaja, orang tua ataupun orang yang enggak tua, dzakarallah, mereka ingat menyebut nama Allah, selalu suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, menghadiri majelis taklim seperti ini, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW fi khala, ketika sendirian, ketika sepi, fafadat aynan, kemudian matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba ketika di sepinya malam, mungkin di tempat ibadahnya panjenengan di rumah, atau mungkin ketika di masjid, ketika sepi nggak ada orang, panjenengan resapi zikir demi zikir, bacaan demi bacaan, atau Quran yang panjenengan baca dengan artinya, diresapi maknanya sambil ingat dosa yang mungkin pernah kita lakukan semasa muda kita. Maka kalau itu dibayangkan, mata akan meneteskan air mata. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka hati akan merasa gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah dikatakan, orang yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka air mata tersebut lebih afdal, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Gak bisa ditukar dengan apapun. Gak bisa ditukar dengan rumah yang paling indah, yang paling mewah, rumah atau mobil yang paling bagus sekalipun keluaran terbaru. Kalau dia sudah merasakan nikmatnya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, di tengah sepi, ketika dia baca Quran, ketika dia sholat sendirian menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih afdal dan lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nun sewu, kadang-kadang ada orang ketika membaca Al-Quran ataupun sholat berjamaah dia nangis, tapi ketika sholat sendirian, tanyakan apakah dia pernah menangis karena ingat takut akan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak sempurna. Ya, betul sempurna. Karena yang terbaik, yang paling bagus ketika dia dalam keadaan sepi, karena potensi riya enggak ada, potensi ujub enggak ada, karena ingin sombong dan berbangga-bangga dengan makhluk yang lain enggak ada. Dia sholat sendirian, dia baca Quran sendirian, kemudian dia meneteskan air matanya. Itu yang lebih afdal dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui ada beberapa resep dari para ulama dan ada beberapa faktor juga kenapa seorang itu nggak bisa menangis ketika sendirian, kok nggak bisa menangis dalam berzikir, ketika rame-rame pun juga nggak bisa nangis dalam berzikir. Maka perlu dipertanyakan hatinya. Di antaranya karena dia mungkin terlalu sibuk dengan dunia, lupa menyempatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di dalam hatinya ada tertekan, ada masalah dalam hatinya, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu pahala menghadiri majelis taklim seperti ini. Ragu.
Padahal kita tahu pahala menghadiri majelis taklim ini lebih afdal daripada menziarahi orang sakit, lebih afdal daripada yang berpuluh-puluh rakaat. Ini orang yang ragu, yang nggak tahu, yang mungkin karena kekurangan ilmunya, karena mungkin jarang menghadiri majelis taklim, maka dia dikhawatirkan tidak bisa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termasuk orang-orang yang perlu dipertanyakan hatinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya sangat besar, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia termasuk orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor 3. Orang yang mendapatkan fasilitas khusus, orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat siapa? Ini daripada panjenengan ini. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid hatta idza kharaja minhu ya'uda ilaihi aw kama qala. Seseorang yang hatinya selalu punya ketergantungan dengan masjid untuk berjamaah di masjid. Salat subuh dengan malam yang sekarang dinginnya seperti ini, dia bela-bela bangun malam berangkat dari rumahnya menuju masjid. Ada ketergantungan kepada masjid, ada cinta kepada masjid. Maka orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Perbedaannya panjenengan sama perbedaannya orang munafik ketika ada di masjid, yaitu adalah seperti yang dikatakan para ulama. Apa itu orang mukmin seperti panjenengan yang kerasan di masjid, yang punya kenyamanan ketika tinggal di masjid itu seperti ikan di dalam akuarium, ikan di dalam air. Ikan ketika di dalam air, dia akan merasa betah, dia akan nyaman merasa di dalam air. Tapi sebaliknya, orang munafik, kamu bilang dari orang yang memiliki keraguan di dalam hatinya, orang yang nggak memiliki ketergantungan dan nggak betah ketika berada di masjid, dia seperti orang munafik yang mana perumpamaannya seperti burung berada di sangkarnya. Burung berada di sangkar burung. Bagaimana keadaan burung di sangkarnya? Sekali dibuka, sekali dibuka sangkarnya langsung lari, nggak betah di dalam sangkar. Maka perumpamaannya orang munafik yang di hatinya ada kekurangan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan betah berada di masjid. Maka panjenengan semua ini alhamdulillah perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat berjamaah masih menunggu untuk menghadiri majelis taklim, masih betah berada di masjid, masih betah untuk menyimak hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kabar gembira buat panjenengan, karena panjenengan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, imam besar pada zamannya. Beliau di sini menyebutkan ada sebuah riwayat bahwasanya ketika nanti di hari kiamat itu ada seseorang yang nanti di hari kiamat wajahnya, badannya itu bercahaya seperti bintang ke bintang. Siapa ini? Kok di hari kiamat wajahnya terang, terangnya itu seperti bintang. Ya, tapi terangnya bintang nggak seterang bulan, nggak seterang matahari. Siapa ini? Disebutkan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu adalah ketika mereka ini ditanyai, siapa kamu? Apa amal kamu ketika di dunia? Kok wajahmu, badanmu bersinar seperti bintang ke bintang di langit? Maka dijawab sama orang-orang ini, kunna idza sami'na al-adzan kunna ila al-tahara la yushghiluna ghairuha. Kami ini ketika sudah dengar adzan Allahu Akbar, langsung berangkat ke kamar mandi, langsung wudu, langsung ke masjid, gak sibuk. Yang bekerja ketika dengar adzan langsung tinggalkan pekerjaannya, datang ke masjid, berwudu dan pergi ke masjid. Nah, setiap kali dia adzan langsung ke masjid, langsung berwudu, pergi ke masjid. Nah, orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan wajahnya bersinar seperti bintang-bintang di langit.
Yang kedua, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Siapa ini? Ditanya oleh para malaikat, siapa kamu? Apa amal kamu? Kok bisa wajahmu bersinar seperti bulan purnama yang bundar ini? Maka dijawab, kunna idza natawaddau qabla al-waqt. Kami ini sudah wudu, sebelum azan sudah wudu dan siap-siap ketika azan langsung berangkat. Sudah standby. Sebelum masuk waktu subuh sudah wudu, sudah persiapan, azan langsung berangkat. Nah, perbedaan antara orang yang pertama dan yang kedua, orang yang pertama nunggu azan dulu, baru ke kamar mandi, kamar kecil, terus wudu. Yang kedua sudah wudu ketika azan, tinggal berangkat. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang kedua ini, yang sudah wudu, yang sudah suci ketika azan, maka dia nanti di hari kiamat akan wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling bersinar, yang mana bersinarnya seperti matahari, yang mana bulan, bintang, semuanya cahaya bersinar dari cahayanya matahari. Siapa itu? Disebutkan di sini, kunna nasma'ul adzan fil masjid. Kami ketika mendengar adzan sudah standby di masjid. Jadi wudu sebelum waktu, sudah berangkat sebelum waktu, azan sudah berada di masjid. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita termasuk dari golongan tersebut, ketika sudah azan kita sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan wudu, sudah berada di masjid ketika azan, maka pastikan orang-orang seperti itu mendapatkan cahaya yang terang seperti cahaya matahari. Mudah-mudahan jasad kita, wajah kita bersinar seperti matahari nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang keempat dari banyak orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang kelima, siapa itu? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kelima yaitu adalah dua orang yang saling berkumpul, atau lebih, bukan hanya dua orang atau lebih, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling memiliki mahabbah, kepedulian satu sama lain, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Siapa mereka? Kita ini yang menghadiri majelis taklim, yang suka menghadiri sholat-sholat berjamaah. Kenapa? Mereka tidak berkumpul kecuali karena Allah, dan mereka tidak berpisah kecuali karena Allah. Maka pastikan kita semuanya ini orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya dan panjenengan semua, apabila di antara kita nanti di hari kiamat ada salah satu dari kita yang mungkin tersandung di akhirat, maka yang selamat menolong yang celaka. Maka yang selamat banyak-banyak membantu orang-orang yang celaka di antara kita. Maka pastikan dari sekarang kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang seperti ini justru diirikan sama para nabi, orang-orang soleh dan para syuhada. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam hadis, ada orang-orang yang mana mereka ini para nabi, para syuhada, para ulama, orang-orang soleh, mereka iri kepada mereka. Mereka bukan orang-orang yang memiliki amal yang besar, ya Allah tak punya. Maka dijawab, siapa mereka wahai Rasulullah? Kok saya penasaran, kok mereka sampai diiri sama para nabi, diiri sama orang-orang soleh? Siapa itu? Qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamihim bainahum wala amwalin yata'atunaha. Mereka adalah kaum yang saling mencintai, gak punya hubungan darah di antara kita. Kami kumpul karena Allah, kumpul karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena harta yang kita saling bagi satu sama lain. Kita kumpul di sini bukan karena harta, karena kita menghadiri majelis taklim, menghadiri majelisnya Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita kumpul di sini, bukan karena alam dunia, bukan karena kemewahan dunia, bukan. Maka orang yang seperti diirikan oleh para nabi. Wala yazanuna ila hazanan nas. Mereka itu
wajahnya bersinar seperti matahari. Ternyata gak cuma orang yang tekan dalam masjid yang bersinar, orang-orang yang saling mencintai karena Allah wajahnya juga bersinar. Dan berada di manabir, di mimbar-mimbar, singgah-sana yang bercahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka gak takut ketika orang-orang nanti di hari kiamat takut dan khawatir dan merasa gelisah. Dan mereka gak merasa bersedih. Orang yang mencintai karena Allah gak merasa bersedih ketika orang-orang merasa bersedih dan khawatir di alam akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam siapa itu? Rajulun ja'ashu imra'atin dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini agak sulit ini. Tantangannya besar ini. Siapa itu? Seseorang yang ketika dipanggil oleh perempuan yang cantik, perempuan yang kaya, perempuan yang semuanya ada ya. Kriteria cewek idaman ada semua ini. Dipanggil sama cewek tersebut, tapi orang laki-laki ini ketika dipanggil dirayu sama perempuan tersebut berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan jalan-jalan malam-malam mungkin di komplek Permata Jingga ini ada perempuan cantik, satu orang berpapasan, dipanggil, diajak untuk melakukan maksiat. Maka bagaimana responnya? Kalau dia berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, kemudian dia keluar, dia lari, gak mau mendatangi perempuan tersebut, maka pastikan orang tersebut termasuk orang yang mendapatkan naungannya Gusti Allah. Tapi kalau dipanggil dalam keadaan sepi seperti itu, ceweknya cantik, masya Allah semuanya ada, kemudian dia mau maksiat karena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mendapatkan fasilitas khusus nanti di alam akhirat. Yang terakhir siapa itu? Warajulun tasaddaqu bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu adalah seseorang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya. Gak rame-rame, bahkan dihukumkan. Sepi-sepi dia datangi takmir, dia datangi kepada orang yang bersangkutan, atau dia datangi kepada fuqara dan masakin, gak perlu dihukumkan. Cuma dia dan orang yang diberikan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang dia taruh sembako di depannya orang fakir miskin tanpa mengetuk pintunya. Sedekah itu sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Saking sembunyi-sembunyinya, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan tangannya. Orang yang seperti ini saking berhati-hatinya, saking bersembunyi dalam sedekahnya, maka dia mendapatkan naungan fasilitas khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedekah terang-terangan saja pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di antaranya al-bala la yakhuttu sedekah. Bala, musibah itu enggak bisa melangkahi sedekah. Ada satu tiket karcis jenengan pengen selamat ketika bepergian. Insyaallah sekarang lami nggih di tol banyak yang kecelakaan. Tur kenapa studi tur siswa-siswa banyak yang kecelakaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kula panjenengan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiket biar selamat dunia akhirat yaitu dengan sedekah. Siapkan uang beberapa pun, 5.000, 10.000, kalau bisa lebih, taruh di kotak amal masjid, taruh kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan. Sedekah kemudian dengan bepergian musafir, pastikan gak akan mengalami kecelakaan atau gak bakalan tertimpa musibah. Siapa yang jamin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bala la yatakhutta sedekah. Bala, musibah, petaka tidak bisa melangkahi sedekah. Alias kalau orang sudah bersedekah, dia mendapatkan apa? Damage armor dari Gusti Allah. Selamat dia pasti. Oh ini masya Allah jaminan khusus dari Kanjeng Nabi. Gara-gara bersedekah. Ini bersedekah secara umum, secara global. Gak perlu sembunyi-sembunyi, pahalanya besar. Bagaimana nanti kalau sedekahnya sembunyi? Maka di hadis yang lain sudah bersabda, sedekah sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sir, sedekah yang sembunyi
sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah maksiat, mungkin kita banyak dosa, maka di antara resep agar dosa kita diampuni oleh Allah dengan memperbanyak sedekah, terkhusus sedekah yang secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa menjalankan 7 hal tersebut, 7 dan tergolong daripada 7 orang yang mendapatkan fasilitas khusus di alam akhirat, orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Anak keluarga kita, istri kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, segala petaka, segala kejelekan, segala penyakit. Mereka yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita, pekerjaan kita semuanya dilancarkan dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, barokah majelis taklim ini dijadikan rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk beribadah haji dan umrah, ziarah Makkah Al-Mukarramah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinin pada sinin wa awam pada awam, ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan apabila nyawa kita diambil, nyawa kita diambil dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, diberikan husnul khatimah setelah panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnul khatimah setelah kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh solehah. Husnul khatimah pada puncaknya kita bersama keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Mungkinnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.